Kerele kashavade kunaya ke paro mai goshokatu ibara lero jeba kusaiwa Siya ke paro magosyo kato. Provinsi dengan kepadatan penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Sejauh ini, nyaris 99% penduduk telah mendapatkan listrik di Sumatera Barat. Sebagian besar listriknya berasal dari energi kotor berbasis fosil. Meski rasio elektrifikasi Sumatera Barat telah mencapai 99%, ternyata masih ada 167.000 rumah tangga yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, belum menikmati listrik. Berbentuk kepulauan, Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil dan hanya satu pulau besar, yaitu Siberut. Kekayaan yang ada di alam Mentawai, salah satunya pertama, kekayaan yang ada di alam pertama itu adalah hutan, sumber air. Kedua, di situ juga ada tumbuh-tumbuhan obat. Di situ juga ada primata atau binatang-binatang yang pernah dibutuhkan di dalam budaya Mentawai atau kearifan lokal, terutama dalam pesta-pesta adat. Kibito mageti, tismo baya, tismadiama. Tanay, kibato ko tanay ada saya laki bay. Pokoknya dulu bawa kata-batang, dulu palangge-langge, dulu kalelew. Tuwid kuwa, iyali kuwa bakay. Para nakamadoro, para nakapiligi, dulu niya gabay maskirey. Tuwid niyali kalelew kuwa bakay. Iyali kuwa bakay takwa. Iyali dulu na ali alelew saralang kuwa balik kay dulu na. Karao kaneneney, kaolay, kalagget kuwa bakay. Yung baridat, tanay o bakay ni may basit nanay siyala, ya tanay o bakay ni may. Kukera le kay dulu. Kompara na lelew, ali kalelew, dulu lelew, sarad na laki may liskere, sarad kumuto may liskere. Dulunya masyarakat Mentawai itu kita bercerita dari pertama, masyarakat Mentawai tidak mengenal listrik. Ya, tidak mengenal listrik, dan sekarang ini sudah pertama yang diberikan di Mentawai, terutama itu di daerah Ulu, salah satunya di daerah Rogdok, Ugai, dan Madobak, termasuk juga daerah Selapak, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya pertama yang masuk. Pada 2017, satu organisasi dari Amerika Serikat menghibahkan uang sebesar 12,4 juta US dollar. Hibah tersebut digunakan untuk membangun 3 pembangkit listrik berbahan bakar biomasa bambu dengan tujuan menerangi desa-desa di Kepulauan Mentawai selama 24 jam. Pada tahun 2019, di Pulau Mentawai telah dibangun dan diresmikan pembangkit listrik tenaga biomasa di Desa Madobak, Matotonan, dan Saliguma. Pembangkit listrik tersebut berencana menggunakan bambu sebagai bahan baku. Namun, kenyataannya bahan baku yang digunakan justru menggunakan kayu yang berasal dari hutan adat. Mirisnya, PLTBM hanya mampu beroperasi kurang dari 1 tahun. Sejak tahun 2022, tidak ada satupun PLTBM yang beroperasi. Ini diberikan di Rogdok ini, yaitu di dusun Rogdok, hanya belum ada dusun-dusun yang lain. Ya, sehingga diberi untuk modul ini. Jadi tahunnya tidak ada yang tetap, kira-kira tahun 2000
sudah baru dikasih modul. Jadi modul ini dapat dipergunakan hanya sekedar 5 tahun, habis akinya. Tapi ini modul sangat baik sekali dipergunakan. Mengapa sekarang ini ada yang mempergunakan baik, ada yang tidak lagi. Sekarang ini tidak berapa lagi kalau dilihat jumlahnya. Jadi, biomasa ini kan baru. Kira-kira berapa itu diketahuan itu kan biomasa ini? Belum berapa tahun ini kan? 2 tahun lah kira-kira itu kan. Sudah lama itu kan, kadang-kadang 1 tahun. Setelah mau mereka juga tinggalkan pembangkit listrik tenaga surya dan beralih ke biomas, pembangkit listrik tenaga biomas itu. Namun selama ini masyarakat ini hanya berjalan hanya 1 tahun. Berjalan hanya 1 tahun, akhirnya pelaksanaan atau penerangan dari biomas itu tidak berjalan secara maksimal dan tidak berjalan secara 24 jam. Proses pertama hadirnya PLTBM di masyarakat melalui sosialisasi yang PLTBM lakukan. Pertama, reaksi masyarakat sangat mendukung dengan hadirnya program ini, karena masyarakat sudah lama merindukan yang namanya penerangan. Ternyata sosialisasi itu berbanding terbalik dengan yang terima masyarakat. Sosialisasi pertama yang dijanjikan adalah pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi. Ternyata harga bambu lokal saja itu tidak sampai 1.000 per kilo. Itu membuat masyarakat kecewa dan malas untuk mengambil bahan baku bambu. Ako na magkakatamat ka. Wala na lihat sa lubada na ikuluban niya kuwan malilimit siya. Una ba iya? Kadinot ko kuluban na. Mapalala ako marugi kay. Ara ko sine. Ay buat curel. Sarawak niya. Ay buat ka, ay buat. Oh, tama na tanah kuluban niya na marugi ka. Yan yung tanah tasakyak-yak. Tudu wakil ka ba may dali to lepas na. Kaya ibagay ba may ulit na rin. Kapag oyan may sesikan kaya. Inilah PLTBM yang salah satunya yang berada di Sadiguma. Di sini tempatnya di sini biomasa dan ini bahan bakar bahkan untuk alat mereka. Salah satunya alat bakar mereka ini adalah kayu, bukan bambu. Jadi ini diambil dari hutan. Namun di sini sudah lama tidak beroperasi dan sekarang tidak berfungsi di masyarakat. Bakar yang mereka gunakan di sini bukanlah bambu, tapi melainkan kayu yang diambil oleh masyarakat dengan harga per kilonya Rp700. Tidak sama kilo. 250 rupiah. Anu leeda. Anu naleda, anu lede, anu naleda. Ale 750 rupiah dah sama kilo. Kilo dalu nasi. Mau sila Pak Cincang. Pokoknya marugi le. Hai, aku anggap kayak dan itu masa sih. Masalah ada dan tidak naik kalau oleh bayi waktu pulang naik. Mai gile semakin mai gile semakin jauh. Mai gile nak. Siageti sinonya hai kau mas cincang kau mai bayi luar kayu piramid cah. Utuh hai geti ada silikano. Sampai sini tinggi naik dari kuanu. Liter dah awara edan. Oh tak ada sile, dah taruh dulu ya. Itu dah makin kecewa. Ya loina, kalasau, apa untuk atam itu kan itu yang dipergunakannya.
biomasa itu tidak dapat untuk dipergunakan untuk sagu, untuk keladi. Karena itu tebal itu. Pemerintah mengklaim pembangkit listrik tenaga biomasa bambu merupakan energi bersih dan berkelanjutan. Klaim ini tidak benar. Pembangkit listrik tenaga biomasa bukanlah program pemenuhan energi yang bersih dan berkelanjutan, terutama tidak berkeadilan. Dengan situasi itu, pemerintah daerah Mentawai malah tetap membangun pembangkit listrik tenaga biomasa, dan kali ini bahan baku biomasanya berbasis kayu. Izin konsesi hutan tanaman energi seluas 19.000 hektar di Pulau Siberut diberikan kepada PT Biomas Andalan Energi. Hutan alam dengan kekayaan flora yang beraneka ragam terancam deforestasi akibat adanya praktik budidaya tanaman monokultur untuk energi. Tanaman ini nantinya akan dipanen dan dibakar di pembangkit listrik tenaga biomasa berkapasitas 10 MW. Kembali hadirnya pembangkit listrik berbahan bakar kayu di Pulau Siberut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menjaga hutan adat dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Alih-alih menyediakan penerangan, justru mengancam keberlangsungan hutan bagi masyarakat adat Mentawai. Saya sebagai masyarakat Mentawai, saya khawatir dan cemas. Banyak tantangan yang mau menghancurkan Mentawai. Pertama, banyak izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak melalui diketahui oleh masyarakat adat. Sudah banyak yang masuk izin-izin yang sudah kami dengar ada mau masuk izin HTI, mau izin ini, dan ini tanpa kami ketahui loh. Karena tuguru HTI ini tugut tak mau bakai. Kalulut tinunggu lumai ini ramu senakele mati maya. Tuh baka puri mana jamnya aja. Iya. Iya. Baka puri mana jamnya aja. Iya. Kalau badnya aja nih. Takwaya duduk puri mana aja anak aja nih bang sekolah mah bang sekolah rasa semua itu sejam sabagi nenek kamai pokoknya puri mana aja mai runia aja nih le tak kau ngerti kuna ini boleh siya karena puri mana aja mai Aslinya terusan mau siapa itu? Pun terusan sigara aku, sinunggu sigara aku kan. Lalu tak nana lah kerja batang. Doriap member ada tabah, tinang member ada lah. Anak pilih oil bagi batang. Kamar lele, sudah mama lele. Baru tak kau bagi kasar. Kita berharap kepada sebagai masyarakat Mentawai. Pertama, listrik yang ada di daerah seperti yang pengalaman PLTBM ini, ya kan janganlah diberikan dalam bentuk ini. Tapi mereka berharap berikan lampu yang hidupnya 24 jam, yang tidak merusak ekosistem alam, yang tidak merusak alam, hutan. Uwa ka bayo, anak ko bakit na ala ka, takwa na sikuaya. Kapatid ko ikan.